Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihir rahmah wa amarana bimtisali ma'muratihi wajtina bimanhiyatihi muddatal hayat wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Sadaqallahul azim. Jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berangkat dari ayat yang kita bacakan tadi, firman Allah surah Al-An'am ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah tetapkan ajal itu. Wa ajalum musamman indahu. Dan ajal yang lain yang hanya diketahui di sisi Allah. Tsumma antum tantarun. Kemudian kalian masih ragu-ragu terhadap kebangkitan itu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita beberapa hal. Antara lain, pertama, dari ayat ini kita disampaikan oleh Allah bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Itu yang Allah sampaikan. Ternyata di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang tanah, ternyata Al-Quran tidak hanya mempergunakan satu istilah, tapi tanah itu diistilahkan dalam Al-Quran dengan beberapa kata. Selain kata at-tin dari surah Al-An'am tadi, di dalam ayat yang lain, tanah juga diistilahkan oleh Allah dengan istilah at-turab. Contohnya di dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwasanya Allah menciptakan kalian dari tanah, at-turab. Bahkan bukan cuma at-turab. Dalam ayat yang lain, tanah juga diistilahkan oleh Allah dengan istilah sa'idan. Misalnya di dalam surah Al-Maidah pada ayat tayammum,
Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang bersih. Bahkan bukan cuma sa'idan, dalam ayat yang lain tanah juga diistilahkan oleh Allah salsal kal fakhar, hamaun min masnu, salsal kafar, hamaun masmu, tanah liat yang dapat dibentuk, tanah liat yang dapat dibentuk. Bisa dilihat di dalam surah Ar-Rahman, Al-Hijr, dan beberapa surah yang lain. Kira-kira hadirin, apa hikmahnya? Kenapa tanah dalam Quran diistilahkan beberapa kata? Menurut sebahagian ahli tafsir, bahwa ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran tanah dan mempergunakan beberapa istilah, adalah bentuk penjelasan Allah untuk menjelaskan sifatnya tanah. Bahwa tanah karena pergeseran waktu, karena kemajuan masa, karena perkembangan keadaan, itu tanah bisa mengalami perubahan keadaan. Dan ketika mengalami perubahan keadaan, istilahnya berbeda walaupun hakikatnya adalah tanah. Tadinya mungkin semacam tanah liat yang dapat dibentuk, itu juga nanti yang berubah menjadi tanah yang keras, itu juga nanti yang berubah menjadi pasir, itu juga berubah menjadi debu, atau bentukan-bentukan yang lain yang kita tidak tahu. Itulah sifatnya tanah. Lewat ayat itu tadi kita diberitahukan oleh Allah, manusia diciptakan dari tanah. Karena kita manusia diciptakan dari tanah, jangan heran kalau kita juga mengikuti sifatnya tanah. Kita manusia ketika mengalami perubahan keadaan, kemajuan masa, perkembangan zaman, manusia juga mengalami perubahan keadaan. Dan ketika mengalami perubahan keadaan, istilahnya berbeda walaupun hakikatnya adalah tanah. Maksudnya apa hadirin? Umur 17 tahun tidak mungkin sama 71 tahun. Kalau 17 tahun itu aman, tidak perlu pakai apa-apa, mulus, halus, kencang, licin, 17 tahun. Tapi kalau 71 tahun, pamu berdagang mu pakai maka puru no. Setengah mati jadi dempul kiri kanan, akka puru mako. Dan betapa banyak orang tidak sadar, sebenarnya dia sudah berada pada bentukan terakhir, bahkan sudah hampir bersatu dengan tanah, lalu masih merasa berada pada bentukan pertama. Lato ni tulina semua pialina remaja berpenampilan gaya ABG. Nain reto lepis nepona, dia pinjam lepisnya cucunya, bawa arloji besar, setengah mati cili pada naitai. Waktu maghrib pergi penampilan pinggir pantai, azan maghrib dikumandangkan, dia ajak tata tidak masuk ke salat, masih muda, padahal sudah bau tanah. Syukur-syukur kalau masih demikian, Allah izinkan kembali istighfar dan bertobat. Mau bilang apa kita seandainya sudah bersatu dengan tanah, kita sudah dimasukkan ke liang lahat, bersatu dengan asal kejadian, pertanggungjawaban apa yang bisa kita berikan di hadapan Allah?
Mungkin itulah sebabnya kenapa salah satu kalimat zikir yang Nabi contohkan untuk dibaca kalau memasukkan jenazah ke liang lahat, antaranya kalimat zikir Nabi suruh baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, sekarang kamu dikembalikan kepada tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan juga dari tanah pada suatu kesempatan yang lain kalian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yang Allah sampaikan, tsumma qada ajala. Kemudian Allah tetapkan ajal itu. Siapa yang ditetapkan ajalnya, kapan mulai, kapan berakhir? Al-alamin, alam semesta. Siapa yang dimaksud al-alamin, alam semesta? Masih Allah, selain Allah, semua dinamai alam semesta. Maka manusia juga termasuk bagian al-alamin, alam semesta. Makanya manusia pun ditentukan oleh Allah masing-masing berapa jatah masing-masing kesempatan hidup dalam kehidupan di dunia ini. Kapan berawal, kapan berakhir. Dibandingkan umat-umat terdahulu hadirin, kita umatnya Nabi Muhammad, umur kita terlalu pendek, tidak ada artinya dibandingkan umat-umat dulu yang umurnya sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nabi Adam, berdasarkan hadis rawahu Muslim, itu Nabi Adam nanti dipanggil oleh Allah setelah berumur 940 tahun. Baru Nabi Adam dipanggil oleh Allah. Lebih hebat lagi Nabi Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh dalam Quran dijelaskan berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Lalu sesudah itu air surut, saya ulang, dunia ditenggelamkan oleh Allah. Tsunami besar-besaran. Diperintahkan Nabi Nuh bikin bahtera kapal. Ikutlah bersama Nabi Nuh berlayar yang beriman kepada Allah. Berapa lama Nabi Nuh berlayar? Ada riwayat bilang 7 bulan, riwayat lain bilang 1 tahun. Akhirnya air surut, kapalnya Nabi Nuh berlabuh. Setelah kapal Nabi Nuh berlabuh, dalam tafsir dijelaskan ternyata Nabi Nuh masih diberi kesempatan oleh Allah hidup selama 250 tahun. Jadi berapa umurnya Nabi Nuh? 950 ditambah 250 bisa ditambah 1 tahun. Ketika waktu berlayar, mungkin kita bisa berkata umurnya Nabi Nuh 1201 tahun. Itu Nabi Nuh. Dibandingkan kita umatnya Nabi Muhammad, siaga nih umur tak. Kita diberi angka rata-rata oleh Nabi. Nabi bersabda, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Segala sesuatu ada batasnya, dan batasnya umurnya umatku, kata Rasulullah, ma baina sittin ila sab'in, rata-rata 60-70 tahun. 60-70, kalau ada yang lewat sampai 80-90, bahkan sampai 100 tahun atau lebih. Lanjutannya hadis menyebutkan wa qalilun yatajawaz, sedikit saja yang lewat daripada itu. Sedikit saja di antara manusia yang mendapatkan angka yang panjang itu. Jamaah sekalian, itulah hikmahnya kenapa cuma kita umatnya Nabi Muhammad yang diistimewakan oleh Allah dengan kelipatan ganda pahala apabila beribadah. Seperti yang kita singgung ceramah sebelumnya, terlalu pendek kita punya umur.
Dan satu-satunya umat diistimewakan, nilai ibadahnya bisa naik karena dilakukan di waktu tertentu dan tempat tertentu. Waktu tertentu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, amalan sunnat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Zakat harta. Itu zakat harta tidak berhubungan bulan Ramadan. Biar di luar bulan Ramadan bisa orang keluarkan zakat harta. Karena tata cara dikeluarkannya berdasarkan cukup nisab sampai haul. Tapi kenapa orang rame-rame bawa juga zakat hartanya dikeluarkan di bulan Ramadan? Berseiringan dikeluarkan zakat fitrah. Nilai fadilah keutamaannya yang dikejar. Bukan main. Bukan main. Amalan sunat saja di bulan Ramadan sama nilainya amalan wajib. Dan kita umatnya Nabi Muhammad, ibadah bisa naik nilainya. Dilakukan di tempat tertentu. Salat di Masjid Haram, salat di Masjid Nabawi, salat di Masjid Aqsa Palestina. Satu kali kita salat di Masjid Haram, nanti sama 100.000 kali di kampung halaman kita. 100.000 kali di kampung halaman kita. Satu kali. Saya pernah ambil kalkulator hitung-hitung, itu lebih 50 tahun. Kada usah reker, Pak Mada Doto ya matematika aku jadi. Jadi kalau 2 hari, salat subuh, 3 hari. Dulu Pak, sebelum saya menginjakkan kaki di Mekah, Madinah, kualifikasi saya adalah hukum. Konsentrasi saya hukum. Ceramah saya begini, itu orang yang berulang-ulang naik tanah suci lebih afdal kalau hartanya digunakan saja, gunakan bangun madrasah, bantu panti asuhan, itu lebih afdal daripada mondar-mandir ke tanah suci berulang-ulang. Itu lebih utama. Tinjauan hukum memang begitu. Setelah saya naik 1 kali pulang dari tanah suci, selalu menangis. Rindu mau kembali ke Masjid Haram. Ya Allah, izinkan hamba kembali lagi sujud di Masjid Haram. Akhirnya Allah takdirkan naik lagi. Pikir saya mungkin sudah terobati. Pulang dari Mekah, kembali ke tanah air. Siang malam lagi berpikir, ya Allah, kapan lagi bisa kembali untuk salat di Masjid Haram? Terbayang-bayang nilainya itu ibadah. Baru saya sadar, beda tinjauan hukum dengan tinjauan perasaan. Akhirnya tidak pernah lagi secara amal begitu. Ustaz, bekapi itu nak menrek Mekah, wadimuh endre. Magi na tak balik Ustaz, jangan aku tanya endre no. Memang luar biasa. Bukan main. Masjid Nabawi 1 kali kita salat, 1000 kali di kampung halaman kita. Masjid Aqsa Palestina 1 kali salat, 500 di kampung halaman kita. Walaupun banyak saudara kita menyanyiakan itu kesempatan, sudah hadir di Masjid Haram, tidak berjamaah. Pak Haji, ma berjamaah, ma dodong utuk Ustaz, mendrasa murad. Kau di pada hotel ya? Begitu saya pancing, sudah meki beli Pak Ajanu pesanan kudu mila-mila dek pa elok kiwan terak matu. Lebih duluan jalan daripada saya. Ternyata tawaf di Masjid Haram lebih susah, lebih gampang pergi tawaf di pasar. Ruginya ini orang sudah hadir di Mekah Masjid Haram menyia-nyiakan kesempatan untuk kumpulkan ibadah. Betapa banyak orang siang malam menangis ingin mengunjungi Baitullah, rindu untuk sujud di hadapan Allah, di hadapan Ka'bah. Inilah antara lain yang diisyaratkan dalam ayat itu. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan sebentar subuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.